Oke, mungkin pesertanya sudah cukup banyak ya dari Bapak Ibu. Oke, tema kali ini kita adalah untuk memproteksi Office 365. Mungkin Bapak Ibu juga di masa pandemik seperti ini mungkin kan mobility itu lebih diutamakan ke depan ya. Mungkin bagi yang belum menerapkan Office 365, mungkin after dari acara ini sudah bisa memulai untuk mempertimbangkan penggunaan Office 365. Tapi nggak cuma Office 365-nya aja, karena berhubung di sana kan terdapat juga data Bapak Ibu. Nah, kira-kira seberapa penting data Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan terhadap Office 365 ini gitu. Dan apakah dengan penggunaan Office 365 ini datanya Bapak Ibu ada di cloud lantas menjadi datanya otomatis aman gitu ya, seperti apa. Nah, nanti hari ini akan dijelaskan oleh speaker kita dengan Pak Newin dari Vim Software Indonesia. Dan juga aku coba perkenalkan Pak Widi, ini selaku Product Manager dari tim MII. Oh ya, dan juga saya lupa memperkenalkan diri saya. Saya dengan Violeta, saya rekan Pak Newin, kita dari tim Technical Vim Software Indonesia. Oke, mungkin aku persilahkan langsung ke Pak Newin. Boleh langsung dimulai saja Pak sesinya. Oke, selamat siang sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Tadi saya pikir mau ada opening ya dari MI ya, tapi nggak ada ya. Jadi saya langsung aja ya. Ya Pak Newin, sorry. Boleh deh, perkenalan Bapak Ibu sekalian, nama saya Widianto, saya Product Manager di Mitra Integrasi Informatika. Saya handle untuk VIM ini. Untuk hari ini kita juga tidak sendiri Bu, untuk Bapak Ibu, kita juga ada Ibu Jessica sebagai Product Manager untuk Microsoft. Jadi saya tidak perpanjang-panjang karena Ibu Vio juga tadi juga sudah menjelaskan hari ini topiknya dan betapa pentingnya data dari Microsoft Office 365 dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu terima kasih sudah meluangkan waktunya dan selanjutnya saya serahkan pada Pak Newin Pak untuk bisa lakukan presentasinya Pak. Terima kasih. Oke, mohon maaf nih kayaknya sepertinya saya belum bisa share konten. Mesti di-assign sebagai organizer dulu kali ya, atau presenter. Oke, terima kasih. Oke, saya langsung oke, bentar saya ulang lagi. Di bawah ya, mana sih? Oke, ini dia. Ya, oke, sekali lagi terima kasih tadi untuk tadi Bu Vio sempat memperkenalkan diri sekaligus juga saya. Jadi sekali lagi saya sebagai technical consultant. Jadi kita berdua satu tim. Jadi kalau untuk kesempatan ini saya lebih fokus membahas mengenai backup untuk Office 365 ya. Walaupun di samping tentunya Office 365 kita juga bisa membackup untuk environment yang lainnya seperti itu. Tapi sekarang kita akan fokus untuk membahas khusus untuk yang Office 365. Jadi sebetulnya lebih ke arah kita perkenalan dulu gitu ya. Jadi kalau Vim itu sendiri memang kita sudah sejak tahun 2006 itu kita berdiri, lalu tahun 2008 itu versi pertamanya ya dari yang kita sudah lakukan banyak sekali inovasi-inovasi sampai akhirnya ya kita ada customer itu sekitar 375.000 ya. Ya. Ini di seluruh Indonesia, di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jadi sudah berkecimpung di IT ya, Vim sendiri sudah di dunia IT selama 12 tahun lah kurang lebih gitu. Dan ada perwakilannya di 160 negara termasuk di Indonesia. Nah, jadi kalau kita bilang sebetulnya karyawannya di Indonesia juga sudah ada, jadi kita sejak 2017 sampai sekarang kita udah ada sekitar 8 karyawan seperti itu yang benar-benar dedikasi untuk VIP gitu ya. Jadi kita benar-benar prinsipal di Indonesia. Nah, itu pastinya kita berpartner dengan SI atau kita bilang reseller. Jadi 100% itu kita tidak bisa maksudnya jualan direct. Jadi kita harus 100% lewat mereka. Ya, salah satunya adalah kita bahas mengenai bagaimana kita
berkolaborasi dengan MII untuk bisa memberikan solusi yang lengkap, bukan hanya mungkin MII dari sisi MII memberikan solusi Microsoft gitu ya, tapi bagaimana kita bisa memprotek juga dengan solusi dari Vim, seperti itu. Jadi benar-benar total solusi lah gitu. Nah, ini saya nggak panjang lebar, jadi intinya sebetulnya dari sisi customer satisfaction, karena kita selalu berinovasi, maka teknologi itu yang istilahnya memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dari sisi bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur itu, lalu bagaimana juga kita sebagai vendor IT itu juga bisa berinovasi. Jangan sampai itu suatu solusi yang kita gunakan hari ini, lalu besok-besok kok kita lihat nggak terlalu terpakai gitu ya, solusi yang kita sudah punya gitu ya. Atau bahkan teknologinya ini nggak berkembang. Jadi, begini-begini aja gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, makanya di sini, eee, nilai, NPS score ya atau Net Promoter Score kita tinggi dikarenakan ya salah satunya adalah fitur-fiturnya itu bisa dipakai oleh customer gitu dan kita selalu berinovasi untuk memberikan teknologi yang, lebih menjawab lagi customer di, kemudian hari. Nah, ini juga sekilas mengenai posisi Vim itu sendiri, kita ada di kuadran leader, bersanding dengan pemain-pemain yang mungkin notabene Bapak, Ibu mungkin, familiar ya, sudah tahu gitu. Jadi khusus untuk data center backup and recovery kita ada di kuadran leader dan ini adalah, informasi, report dari Gartner, tahun ini ya, jadi masih sangat baru, bulan Juli, tahun ini gitu. Jadi masih 2 bulan yang lalu gitu ya. Jadi dari sisi eksekusi, kemampuan eksekusi dari Vim itu kita mendapatkan posisi yang tertinggi di kuadran leader. Ya itu sekedar informasi saja. Nah, jadi kalau kita bilang perform ya tadi di awal saya bilang kita bukan hanya membackup atau memproteksi Office 365, tapi kita juga ada untuk virtual, ada untuk fisik, ataupun nanti kita mau membackup yang di cloud ya khususnya di Azure atau di AWS, itu kita sudah bisa melakukan proteksi, seperti itu. Nah, ini tuh ya mungkin lain kali kita bisa, bahas di, lain kesempatan, tapi saat ini kita akan coba fokus di, Office 365. Ya semoga saya nggak terlalu cepat ya. Supaya juga saya nggak mau terlalu lambat, terlalu lama juga nanti pada ngantuk gitu ya. Jadi saya istilahnya ya coba dilakukan dengan ritme yang ya semoga nggak terlalu lambat tapi juga tidak terlalu cepat. Nah, jadi kalau kita bahas mengenai Office 365 ini, pasti ada sejarahnya gitu ya. Kalau kita bilang kita mulai membackup itu kapan? Ya, jadi Vim itu mulai membackup itu dengan versi 1, pada bulan November 2016. Jadi sudah boleh dibilang kalau dunia IT itu 4 tahun umurnya ya lumayan lama gitu ya, karena kan perkembangan, teknologi itu cepat gitu ya. Nah, makanya di sini versi 1 itu 2016, kita selalu berinovasi. Jadi setiap tahun itu biasanya akan ada versi-versi baru berikutnya dengan penambahan fitur. Nah, kayak tadi saya bilang penting bahwa, perusahaan teknologi itu selalu berinovasi. Jadi ada fitur-fitur baru yang diperkenalkan dan ini diharapkan juga bisa dimanfaatkan oleh customer. Karena sebagian besar atau bahkan kalau saya bilang semua dari fitur yang kita perkenalkan dan lalu kita tambahkan di versi yang terbaru itu sebetulnya spesifik menjawab kebutuhan customer yang biasanya, baru gitu ya. Kalau saya ambil contoh misalnya gitu ya, di sini kita dulu belum bisa membackup OneDrive dan SharePoint, sebelum yang versi 2. Nah, masalahnya di customer ini banyak yang sudah mulai menggunakan OneDrive dan SharePoint juga, bukan hanya Exchange, ya kan. Kalau Exchange kan kita udah dari sejak 2016 sudah perkenalkan gitu. Tapi kan banyak kebutuhan customer yang juga ingin diprotek OneDrive dan juga SharePoint-nya. Maka selalu kita ada inovasi dengan teknologi terbaru yang kita sematkan di versi yang lebih baru dengan tujuan ini bisa terpakai dan bisa digunakan, dimanfaatkan dengan maksimal sehingga kebutuhan dari customer ini bisa tercapai, terpenuhi, seperti itu, ya. Jadi nanti saya akan coba bahas lagi di mana setelah di versi 3 April 2019, kemudian kita, rilis versi keempat. Ya, jadi bahkan tahun ini kita rencana akan rilis versi 5. Jadi selalu kita berinovasi gitu ya. Nah, mungkin saya akan bahas yang saat ini ya, yang sekarang. Jadi kalau sekarang ini kita bilang versi keempat ini apa sih yang baru? Nah, jadi yang baru ini yang penting, menurut kita adalah banyak customer yang sudah menggunakan versi sebelumnya, mereka request, "Apa bisa Vim memanfaatkan object storage?" Nah, jawabannya di versi 4. Jadi kalau kita bilang, kita sekarang mau memanfaatkan object storage gitu ya, lalu kita mau simpan, hasil backup-an dari Office 365 ini, apakah bisa? Nah, di versi keempat itu sudah bisa dilakukan. Di sini kita bilang, kenapa kita pakai object storage? Kenapa? Ya karena cost. Ya sekali lagi karena ada konsep pay per use.
Ya, jadi apa yang kita konsum, apa yang kita gunakan, itu saja yang kita pakai, ya kita bayar untuk kita bisa simpan hasil backup-nya di situ. Ya, jadi cost-nya ini secara OPEX bukan CAPEX. Ya, pasti itu lebih menguntungkan dan juga istilahnya sesuai dengan yang kita manfaatkan. Ya, jadi fair lah gitu ya. Kemudian ini adalah juga yang kita nggak bisa sangkal bahwa kalau kita ngomong sudah object storage, itu boleh dibilang siapapun bisa menambahkan storage ya. Karena boleh dibilang virtually unlimited. Jadi virtually tidak ada batasannya gitu. Karena ini ramai-ramai milik sebetulnya boleh dibilang milik bersama ya kan namanya juga public cloud ya. Nah, itu secara infra itu sudah difokuskan bahwa ini bisa silakan siapa yang mau pakai, mau tambahkan itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi pokoknya siapa yang mau duluan itu dia yang dapat, lalu dia akan di-charge sesuai dengan pemakaian. Dan yang terakhir adalah tentunya mudah ya, karena public cloud ini kita tidak perlu istilahnya invest hardware ya kan, lalu harus pusing settingin network, semua itu juga mesti ada maintenance segala macam. Nah, nggak perlu. Ya, salah satu kebaikan dan keunggulan dari public cloud adalah ya kita nggak perlu seribet untuk planning gitu ya, untuk memanfaatkan kita bisa deploy ini di public cloud. Nah, itu salah satu kelebihan juga dari object storage. Jadi makanya di versi keempat ini saya rasa penting kita bisa memberikan solusi yang lebih baik, salah satunya adalah dengan support terhadap object storage. Seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian tentunya di versi keempat kita ada beberapa enhancement, jadi istilahnya peningkatan lagi dari sisi apa? Sekarang kita lebih secure lagi, lebih aman lagi. Jadi kalau pada saat kita sudah simpan backup-annya di object storage, itu kita bisa encrypt. Nah, jadi apa yang tersimpan di object storage itu sudah dalam bentuk encrypted, jadi sudah terenkripsi, tidak bisa sembarangan orang bisa akses. Jadi data itu aman dan terproteksi. Ya, jadi sekalinya kita sudah encrypt, lalu kita simpan di object storage itu sudah aman. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, jadi di versi keempat ini sebetulnya masih ada lagi ya beberapa fitur tambahan lainnya, tapi 3 yang paling penting. Nah, yang ketiga ini adalah kita lebih lagi meningkatkan performance dari sisi SharePoint dan OneDrive. Jadi kalau kita bilang SharePoint online ini kita sudah pernah backup mulai dari versi 2. Nah, di versi keempat ini kita tingkatkan lagi kemampuannya supaya apa tujuannya? Backup window-nya itu bisa lebih pendek. Jadi kita persingkat. Ya. Nah, di sini makanya ujung-ujungnya kita bisa membantu Bapak Ibu supaya RTO, RPO-nya itu lebih tercapai lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, jadi balik ke alasan kenapa kita perlu memberikan proteksi terhadap Office 365. Nah, biasanya ini karena kita punya suatu paradigma, kita ada persepsi lah gitu ya, bahwa kita menganggap Microsoft ini bertanggung jawab terhadap baik itu infra maupun data yang kita simpan di situ. Nah, saya nggak menyalahkan siapapun, karena saya sendiri pun juga dulu punya pemikiran yang sama. Saya pikir kalau saya udah simpan email saya di Google atau di mana gitu ya, nah kalau ini di Office 365, nah maka email saya di situ ya itu sudah aman. Padahal pada saat itu saya pernah kejadian gitu ya, saya delete, saya hapus, saya pikir itu ada backup-annya juga gitu di sana gitu ya. Lalu ternyata setelah saya cek, saya mau restore nggak ada. Waduh, pusing juga gitu ya. Ini nggak ada backup-annya, itu cuma data satu-satunya. Sekarang saya mau akses, udah nggak ada lagi kopiannya gitu. Ya itu salah siapa, ya kan? Jadi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan Microsoft. Ini data saya hilang loh, padahal ini kesalahan saya kan gitu loh. Jadi sekali lagi perlu dipastikan lagi bahwa kita punya istilahnya persepsi yang tepat ya, yang benar gitu. Bahwa sekali lagi Microsoft memang punya tanggung jawab, pasti ya, karena kan kita sudah memakai service yang ditawarkan oleh Microsoft. Nah, di sini Microsoft memberikan opsi gitu ya, kalau kita mau simpan email kita atau misalnya ada OneDrive atau SharePoint itu bisa disimpan filenya di infranya Microsoft gitu ya. Jadi itu adalah pilihan buat kita. Kita bisa pakai infranya mereka. Jadi sekalinya kita sudah menjadi pelanggan dari si Microsoft Office 365 ini, jadi Microsoft bertanggung jawab terhadap infranya. Memastikan bahwa pada saat kita mau akses infra dari Office 365 ini itu available, tersedia. Nah,
Itu memang adalah tanggung jawab dari Microsoft. Nah, bagaimana dengan datanya? Nah, di sini jelas bahwa data itu tetap adalah tanggung jawab dari customer. Toh Microsoft tidak memaksakan untuk kita itu menyimpan datanya di istilahnya cloud-nya mereka, ya kan? Itu adalah pilihan kita. Kecuali Microsoft memaksakan, kamu harus taruh emailnya atau OneDrive-nya atau segala macamnya itu di situ gitu. Jadi kalau itu memang mau nggak mau ya kita memang ada suatu hak juga gitu. Tapi kan ini kenyataannya bahwa kita punya pilihan, ya sekarang kita memilih untuk menyimpan datanya di situ, ya sekarang kita punya tanggung jawab juga bahwa data yang kita simpan di sana, kita harus pastikan itu aman, gitu ya. Karena sekali lagi, bukan tanggung jawab dari Microsoft untuk memastikan bahwa data itu selalu ada di cloud. Ya, jadi pastikan ini kita punya persepsi yang benar. Nah, jadi kenapa ada kemungkinan apa saja yang istilahnya bisa mengakibatkan data itu sekarang sudah tidak ada lagi di cloud gitu ya. Tadi saya sudah sempat singgung, ternyata saya, tidak sengaja menghapus, saya cari udah tidak ada. Nah, itu adalah yang pertama. Tapi bisa jadi ada kemungkinan-kemungkinan lain gitu ya. Misalnya ada, ini misalnya adalah, Office 365 perusahaan. Lalu kita berikan akses ke karyawan, lalu karyawannya resign, mungkin karena resign-nya tidak, dengan hormat, tidak terhormat gitu ya, jadi dia mungkin, sakit hati lalu balas dendam, entah gimana caranya dia bisa akses email-email-nya semua, dihapus semuanya dulu gitu ya. Jadi pada saat kita ternyata perlu ada investigasi, pas diakses, wah sudah nggak ada semua, ternyata udah keburu dia hapus, ya. Padahal kita butuh itu data karena ya untuk keperluan investigasi, ya kan. Atau misalnya ya karena email atau virus, ransomware dan sebagainya dan juga yang biasanya terjadi juga adalah compliance. Di mana kita mungkin, secara berkala kita diaudit. Kemudian kita diaudit, kita harus menunjukkan misalnya, "Oh, ini ada email dari tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tolong dong ditunjukkan." Nah, apakah kita bisa memenuhi permintaan atau request dari auditor tersebut? Ya tergantung, apakah data itu memang masih ada di cloud-nya atau, sudah tidak ada gitu ya. Nah, kita berharap sih pastinya ada supaya kita bisa diaudit ya kita lolos, ya kan. Nah, jadi, contoh-contoh seperti itu yang membuat kita, berpikir lagi gitu ya, apakah kita perlu membackup? Ya menurut saya apalagi ini data perusahaan, itu penting gitu ya. Kalau pribadi, ya masih 50-50 lah ya, kalau kita merasa itu data penting, email penting, ya OneDrive kita data-datanya penting, ya harus di-backup lah, ya kan. Tapi ya menurut saya kalau perusahaan tuh udah rata-rata udah penting semua gitu, karena bisa jadi karena, data perusahaannya itu boleh dibilang itu adalah juga milik perusahaan, bukan milik pribadi, ya kan. Nah, jadi kalau kita bilang, alasan kedua kenapa kita perlu backup adalah, selain ada kemungkinan tadi terhapus, di Microsoft Office 365 sendiri ini ada kebijakan-kebijakan yang bawaannya ya ini adalah pada saat kita berlangganan, ini standarnya seperti ini. Jadi kita ambil contoh nih, saya sudah tadi, contoh saya gitu ya, saya menghapus, email contoh gitu ya, email saya hapus gitu ya, lalu masuk ke recycle bin. Ternyata saya lupa restore, ya. Seminggu masih oke, sebulan, nah kalau benar-benar saya nggak backup, saya nggak restore, ini benar-benar akan terhapus selama-lamanya. Karena akan dihapus secara permanen. Wah, serem juga ya, gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya kita ngomong, oh, ya itu email, bagaimana dengan SharePoint, bagaimana OneDrive? Sebetulnya, mungkin masih lebih leluasa ya, karena kita masih ada waktu gitu ya. Mungkin di recycle bin masih dikasih waktu ya, dikasih kesempatan sekali, dikasih kesempatan 2 kali. Wow, sampai akhirnya 3 bulan, ternyata itu juga setelah itu dihapus. Wow, oke, serem juga ya gitu ya. Jadi ada kemungkinan tuh, data yang kita ada di, Office 365 ini belum tentu ada pada saat kita cari. Karena ya kebijakannya atau, istilahnya policy-nya seperti ini. Jadi retensinya itu tidak istilahnya, bisa kita paksakan semau kita, tapi memang sudah di-set oleh Microsoft seperti ini. Dan untuk mengubahnya pun itu tidak mudah, ya. Apalagi begini, ya pada, rata-rata ya kita butuh email ini untuk kita akses atau OneDrive atau SharePoint itu rata-rata butuh yang biasanya umurnya sekitar 140 hari atau lebih. Tapi pada kenyataannya itu hanya tersimpan selama sebulan sampai 3 bulan. Setelah itu benar-benar dia hilang. Waduh, kalau 140 hari kemudian
saya akses berarti udah nggak ada. Ya kemungkinan kalau misalnya ternyata kita delete lalu terhapus secara entah kita sengaja atau tidak sengaja gitu ya. Ya itu kemungkinan besar nanti kalau udah lewat dari 90 hari kita udah nggak bisa akses lagi ya. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan seperti itu. Ya, jadi jelas di sini bahwa penting kita punya suatu cara supaya retensi itu kita yang atur. Kita punya kuasa untuk istilahnya pada saat kita butuh data itu, kita bisa akses, kita bisa balikin. Nah, maka di sini Vim memberikan solusinya bahwa selama itu kita bisa backup, kita protect, kita bisa sesuaikan semua mau berapa lama, mau dari sehari sampai selama-lamanya itu kita bisa backup. Baik itu inbox-nya, recycle yang sudah terdelete di recycle bin, sudah terdelete SharePoint-nya, OneDrive-nya, atau bahkan karyawan yang resign pun kalau kita sudah backup, itu nggak ada alasan nanti kita mau akses datanya setahun kemudian, 3 tahun kemudian, itu udah nggak ada. Karena kita yang atur, kita yang punya kuasa, ya bagaimana kita mau supaya semua ya data-data yang di Office 365 ini kita bisa backup. Ya, jadi penting sekali kita bisa memberikan suatu proteksi terhadap Office 365 ini sehingga nanti mengantisipasi walaupun polisinya Microsoft ya tidak memungkinkan hal tersebut, tapi kita punya cara supaya ini kita bisa antisipasi, kita bisa tetap melakukan restore seperti itu. Sorry ini mohon maaf ada yang mikrofonnya terbuka di background. Oke, terima kasih. Nah, jadi saya langsung ke demo saja ya, jadi supaya nggak terlalu bosen gitu ya. Nah, ini intinya adalah dari tadi yang kita sudah bicarakan gitu ya, bagaimana Vim bisa memberikan proteksi untuk memprotek apa yang ada di Office 365, ya tentunya ada beberapa hal yang harus kita penuhi gitu ya. Jadi sekalinya kita sudah apa istilahnya berlangganan Office 365, lalu kita juga berlangganan istilah backup for Office 365, maka kita akan deploy atau kita akan menginstal ya pasti kan software ya kan dari sisi backup for Office 365 ini kan bentuknya software. Nah, jadi software ini kita install tujuannya supaya kita bisa software ini bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan yang Office 365 lalu menarik datanya untuk di backup ya sesuai dengan yang kita mau backupnya mau kemana seperti itu. Jadi kita akan coba saya akan tunjukkan setelah ini komponennya kemudian yang penting adalah ada server. Ya, jadi server ini maksudnya ya tidak harus Windows Server ya. Jadi kita bisa menggunakan misalnya mau Windows 10 gitu, tapi memang harus Windows gitu ya. Jadi selama dia Windows kita bisa gunakan untuk menginstal software Vim Backup for Microsoft Office 365. Jadi pada saat kita install ke mesin atau ke VM tersebut ya, jadi ini bebas bisa VM atau bisa fisik atau kita mau install di cloud juga bisa ya, terserah gitu ya. Jadi sekalinya kita udah install di atasnya Windows ini, maka dirinya sendiri adalah sebagai server. Jelas ya. Jadi kalau kita sudah install software di dalam Windows, misalnya ini notebook nih, ini kan saya presentasi di notebook. Kalau di notebook ini saya install ya Vim Backup for Microsoft Office 365 ya, ya boleh jadi berarti notebook ini adalah servernya. Nah, jadi server ini bertanggung jawab ya untuk apa aja. Nah, nanti salah satunya tentunya tadi saya bilang konfigurasi dari Office 365 ini akan ditarik supaya kita bisa tahu apa saja yang perlu di backup, ya kan? Jadi komunikasi ke Office 365-nya. Jadi nanti dia akan bikin konfigurasi database-nya, lalu nanti dia akan coba konfigurasi yang lain-lainnya, komponen dari Vim-nya gitu ya. Lalu dia juga fitur-fiturnya dia juga bisa update. Lalu tentunya dari sisi license. Ya, nanti soal license nanti akan saya bahas di belakang juga gitu. Jadi intinya server tujuannya itu lebih ke arah manajemen, monitoring dan sebagainya. Nah, komponen kedua itu adalah namanya proxy. Nah, jadi ada server, ada proxy. Ya, mungkin kalau bagi Bapak Ibu yang sudah pernah pakai Vim sebelumnya gitu ya, itu ada konsepnya mirip gitu ya, karena kita membackup VMware gitu, saya ambil contoh aja VMware atau Hyper-V gitu, itu ada konsep backup servernya, lalu ada konsep proxy-nya juga. Sama, ya, jadi di backup for Microsoft 365 ini ada proxy-nya juga. Nah, proxy ini sama, jadi tujuannya adalah dia yang memproses apa yang ada di Office 365 untuk di backup. Kemudian dia akan arahkan ke repository ya atau backup storage-nya gitu ya. Ya, kemudian juga ada replika dari main configuration DB dan dia bisa berjalan sendiri. Lalu juga bisa set bandwidth throttling atau bandwidth limitation ya.
Dan sebagai catatan, proxy ini juga bisa berjalan dengan sendirinya selama 48 jam tanpa ada koneksi ke server tadi. Gitu. Jadi dia bisa istilahnya maintain gitu ya tanpa harus ada koneksi ke server dalam waktu 1 kali 48 jam gitu. Oke. Nah, cara konfigurasinya nanti saya akan demokan juga, jadi sangat simpel. Intinya yang harus dicatat bahwa proxy ini ya, atau dirinya sendiri sebetulnya server ini juga berlaku sebagai proxy, dia itu harus dalam domain yang sama, yang trusted domain yang sama dengan server. Kalau kita jadikan satu ini nggak masalah, tapi kalau kita mau tambahkan proxy lagi, karena kan proxy ini bisa beberapa ya, jadi kita bisa tambahkan proxy berikutnya, itu harus di domain yang trusted domain yang sama dengan server. Jadi pastikan itu berlaku, gitu aja. Pastikan itu sudah yang kita terapkan. Kemudian proxy ini juga bisa memproses multiple organization dan juga dia bisa mengirim email notification kalau misalnya kita sudah konfigur. Jadi dia bisa mengupdate kita kalau misalnya ada warning, ada sukses, ada fail dan sebagainya gitu. Jadi bisa di-set juga melalui proxy. Dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan apa saja sih untuk menyimpan backup-nya. Jadi repository itu yang disupport adalah local disk, DAS, lalu ada SAN, sama juga bisa yang SMB ya. Jadi pilihannya ada 4 inilah kurang lebih gitu ya. Nah, per versi 4 ini kita belum support Dedup Appliance ya. Dedup Appliance ini contohnya misalnya kalau Bapak Ibu tahu konsep Vim sebelumnya, Dedup Appliance ini seperti contohnya ada Store Once, data domain begitu ya. Nah, sayangnya di versi 4 ini belum disupport. Kenapa? Karena performanya ternyata kurang begitu baik gitu ya. Sama kita juga belum support tape ataupun rotated drive. Ini kayak misalnya external hard disk gitu misalnya. Karena ada live database di situ. Ya. Jadi pastikan storage yang kita mau pakai untuk simpan backupan dari Office 365 ini ya salah satu dari keempat ini gitu. Atau mau beberapa dari 4 ini juga bisa. Ya, yang penting ada di salah satu tipe yang ada di sini. Oke. Nah, jadi saya sebelum ke demo yang backup-nya, saya coba akan tunjukkan dari sisi udah kelihatan ya di sini ya. Semoga kelihatan semua ya. Sebentar, saya perlu ambil sesuatu. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu udah kelihatan di sini ya, jelas ya? Sudah jelas. Jelas ya. Oke. Nah, jadi ini saya tunjukkan secara infranya. Jadi kalau saat pertama kali kita install backup for Office 365, maka kosong ya. Pertama kali masih kosong gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di infra, ini ada backup infrastructure, sebetulnya ini akan disetting sudah ada, ya. Jadi walaupun organization ini belum ditambahkan, ya, ini sudah ada infranya. Jadi pastinya adalah dirinya sendiri, ya, si backup server ini adalah dia juga sebagai proxy. Jadi dirinya adalah default backup proxy. Nah, kemudian juga dirinya sendiri itu secara lokal default backup proxy ini. Nah, ini juga adalah dirinya juga. Jadi di C, kalau saya ke C gitu ya, di dalam dirinya ya, lalu dia ke C mana sih? Nah, ini lalu dia ada Vim repository. Nah, di sini. Jadi sebetulnya kalau kita install Vim Backup for Office 365 ini sudah langsung bisa dipakai tanpa kita harus setting apa-apa lagi. Pokoknya install, selesai gitu ya. Itu dirinya sendiri sebagai proxy, lalu juga sudah diarahkan ke lokal folder sebagai tempat penyimpanan untuk backupan dari Office 365 ini. Ya, jadi itu sudah selesai, udah beres sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita bilang, oh saya mau pakai proxy yang berbeda atau saya mau tambahkan proxy lagi, silakan gitu ya. Jadi kalau mau ke proxy, kita bisa add proxy ya, lalu kita tinggal ikutin aja mau pakai yang mana proxy-nya gitu ya. Jadi intinya adalah nanti kita bisa setting IP-nya di sini atau pakai DNS name-nya dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti kalau kita tinggal next aja, maka dia akan otomatis di sini akan muncul proxy yang kedua gitu ya. Nah, requirement-nya proxy-nya apa aja sebenarnya nanti saya bisa tunjukin, tapi biasanya sih kalau selama dia Windows itu bisa ditambahkan. Jadi any Windows mau VM atau Windows-nya biasanya yang baru ya,
2012 lah atau 2016 gitu ya, atau Windows 10 gitu. Itu bisa dijadikan proxy gitu. Kemudian kalau repository ini bisa juga kita tambahkan gitu ya, jadi add repository. Nah, kita tambahkan di sini detailnya, saya edit aja yang udah ada aja gitu ya. Ini saya ambil contoh misalnya yang inilah ya. Nah, ini saya edit. Jadi saya tambahkan kedua ini ada AC Asia Backup Repository. Jadi dia ini adalah di lokal ya, lokal drive ya. Dia ada D, saya spesifik mau simpen di folder namanya backup. Nah, ini kita set sebagai backup repository gitu. Jadi jelas ya, backup server udah ada, ya backup proxy udah ada, backup repository sudah ada. Jadi sesimpel itu sebetulnya untuk kita bisa tambahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak mau repot, udah langsung pakai aja yang ada di situ gitu ya. Nah, tadi setelah sudah komponen saya jelaskan ini adalah mengenai backup. Saya balik lagi ke ini saya coba sorry ya. Ini saya share ini aja deh. Kok hilang ininya? Oh, Saya iya. share ini Ini aja. sambil ada pertanyaan kok Oh iya, boleh boleh. dari Pak Agung, apakah ini cloud backup? Mungkin maksudnya ini ya kok, apakah nantinya hasil data backupan ini dari tadi kan Office 365 udah di cloud. Nah, apakah si backupan datanya ini disimpan di cloud lagi atau seperti apa ya? Oh, oke, pertanyaan yang bagus. Jadi yang saya demokan ini kebetulan kan disimpannya di lokal ya. Tapi nanti kalau misalnya mau disimpan di apa namanya object storage bisa ya kan tadi kan saya sudah sempat singgung di awal bahwa salah satu fitur di versi 4 adalah kita bisa support object storage gitu ya. Jadi object storage yang ada di cloud ya kayak contohnya ada Azure Blob, ada Amazon S3 Bucket itu bisa dimanfaatkan untuk menyimpan hasil backupannya di cloud. Ya. Oh iya iya, tadi mungkin ada kelihatan juga ya, mungkin Bapak Ibu kalau tadi memperhatikan di backup repository itu ada ke list gitu ya, Azure Blob ya kok ya. Betul, Berarti kalau bisa khusus untuk dua pilihan ya, on-premise dan juga di cloud dengan object storage, seperti itu ya. iya, betul. Jadi kalau mau menggunakan semuanya Microsoft, ya pilihannya adalah Azure Blob, seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan Azure Blob untuk menyimpan backup-nya di object storage-nya Azure, seperti itu. Nah, kemudian untuk repositorinya sendiri, apakah Vim ada menawarkan juga? Mungkin maksudnya dari Pak Agung nih berpikirannya seperti kayak backup appliance mungkin ya Pak. Nah, itu seperti apa kok? Oh, enggak, justru makanya kalau dari Vim ini sendiri Mhm. kan kita software ya, jadi kita tidak menawarkan hardware. Nah, jadi dari sisi storage-nya mau bentuknya hardware yang kita beli khusus, kita invest, atau mau modelnya kita berlangganan ke cloud, lalu backup-nya kita simpan di situ, ya kita kembalikan ke Bapak Ibu. Jadi kita sifatnya bebas ya. Selama tadi storage yang kita mau invest sendiri ada di daftar yang keempat tadi gitu ya, kayak ada DAS, NAS, SAN gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai yang lokal, ya kita bisa pakai yang di cloud. Ya, silakan, itu bisa disesuaikan dengan Mhm. kebutuhan. Oke, Gitu. mungkin Pak Agung sudah jelas Pak. Kalau misalnya belum jelas nanti boleh dicantumin di chat box lagi ya Pak. Gitu. Oke, Oke, silakan lanjut Pak. oke baik. Nah, jadi setelah tadi saya jelaskan mengenai komponennya, saya akan coba jelaskan sedikit mengenai proses backup-nya. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang kita sudah daftarkan dulu secara infranya ya. Jadi kan kita udah berlangganan nih Office 365. Ya, kita misalnya punya Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business. Nah, ini kita daftarkan dulu di tadi yang software tadi yang kita sudah install di Windows tadi gitu ya. Nah, jadi setelah kita udah daftarkan maka akan muncul di GUI tadi yang tadi dashboard yang saya kasih tunjuk, dia akan kelihatan bahwa organization yang ada di sini ini sudah didaftar. Nah, setelah sudah didaftarkan di sini, maka kita bisa lanjutkan dengan proses backup. Nah, mungkin tadi menjawab pertanyaan, jadi saya mau backupnya bisa ke mana? Nah, ini sebetulnya di sini juga ada gitu ya. Jadi kita bisa backupnya ke object storage, ya bisa ke Amazon S3 atau S3 compatible object storage, atau mau ke Azure Blob atau ke IBM Cloud, bebas. Ya. Mungkin saya bukannya promosi ya, saya ambil contoh aja gitu ya. Kalau misalnya kita mau pakai object storage yang misalnya kita bilang, saya mau object storage-nya yang misalnya on-prem, bentuknya hardware. Bisa, ada kok.
Jadi kalau misalnya kita ngomong HP gitu ada Scality, ya. Sekali lagi bukan promosi ya, jadi saya cuma kasih contoh gitu. Jadi bisa pakai itu untuk misalnya kita memang mau invest hardware ya. Tapi kalau nggak mau ya kita pakai aja cloud object storage yang pay per use, ya kan. Jadi apa yang kita pakai di cloud itu yang di-charge ke kita. Nah itu contohnya misalnya Amazon S3, Azure Blob, IBM Cloud gitu ya, bebas. Atau on-prem ini kalau kita nggak mau model yang S3 compatible ya kita pakai aja storage biasa gitu ya. Mau misalnya pakai internal disk ya, atau kita mau pakai NAS ya, tapi harus SMB ya. Itu bisa kita simpan backupan dari Office 365 ini disimpan di situ. Ya, jadi sekali lagi kita bisa arahkan, kita bisa berikan kebebasan ke Bapak Ibu mau disimpan di mana. Intinya gitu. Ya. Jadi kalau saya balik lagi ke sini, oke. Nah, jadi kalau kita bilang sekarang saya mau backup, tentu harus daftarkan organization-nya dulu. Nah, jadi kita tambahkan di sini or add organization. Nah, kita mau apa nih bentuknya? Ya, biasanya sih Office 365 ya, tapi sebetulnya ada pilihan. Kalau saya mau bisa hybrid, ya, berarti kalau hybrid itu berarti kalau tadi, sorry tadi saya lupa jelasin yang di sini ya. Sebentar. Nah, ini kan bisa on-prem juga nih. Nah, jadi bisa di cloud, juga bisa saya misalnya ada exchange yang jalannya masih di server nih. Bisa digabung. Jadi dua-duanya nanti saya backup. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bilang di sini saya mau hybrid, bisa. Ya. Ya, tentunya kalau on-prem agak lucu juga ya, karena kan tujuannya kita berlangganan backup for Office 365 kan untuk membackup apa yang di Office 365 gitu ya. Ya, masuk akalnya begitu gitu ya. Jadi biasanya kalau enggak Office 365 ya kita select-nya adalah hybrid seperti itu. Tapi dalam hal ini kita hanya fokus di Office 365 aja. Kemudian kita bisa pilih apakah mau kita protect exchange-nya atau juga SharePoint, OneDrive-nya atau mau dua-duanya. Ya, di dalam hal ini kita set dua-duanya. Ya. Saya next saja gitu ya. Nah, ini mau apa nih kita mau koneksinya pada saat kita mau daftarkan organization yang ada di Office 365 itu. Apakah menggunakan modern authentication ya atau secara basic authentication. Jadi kalau misalnya kita bilang modern ini ya lebih modern ya lebih canggih mungkin ada multi factor authentication segala macam gitu ya. Sedangkan kalau basic ini ya cuma ya username password gitu ya. Mungkin saya kasih contoh aja yang basic ya. Kalau yang modern ini soalnya nah ini mesti register dulu sih. Jadi saya baru bisa tunjukin gitu ya. Nah, intinya sebetulnya rata-rata sih basic setahu saya ya, kecuali memang kita sudah ada MFA, multi factor authentication, nah itu biasanya baru pakai yang modern. Ya, saya supaya lebih simpel aja, saya akan tunjukkan, saya edit aja organization yang sudah ada supaya ada gambaran gitu ya. Jadi tadi ini sudah saya tambahkan di sini, lalu, nah di sini saya kebetulan pakai yang basic authentication, jadi sangat simple. Saya cuman butuh username sama password aja, ya. Tapi kalau misalnya saya mau pakai yang modern, ya, saya next. Nah, di sini harus ada application ID-nya, ada application certificate-nya gitu ya dan sebagainya. Jadi lebih banyak yang di-request lah gitu ya. Jadi dalam hal ini biasanya kalau mau simple dan kalau memang ini yang kita implement, berarti kita bisa pakai basic authentication aja seperti itu. Ya. Nah, ini harus ada username password-nya, kebetulan saya nggak punya, jadi saya nggak akan next. Intinya kalau sudah ada password-nya, kita tinggal next, maka otomatis dia akan muncul di sini. Oke. Nah, setelah kita sudah daftarkan organisasinya, maka tahap berikutnya adalah kita lakukan backup. Ya. Jadi sesimpel kita tambahkan misalnya tes backup gitu ya, lalu kita next gitu. Nah, kita mau backup entire organization atau kita mau backup beberapa objek ya. Mungkin daripada saya harus dari awal lagi, saya coba edit yang sudah ada di sini, misalnya yang entire organization lah. Nah, ini saya edit lah ya gitu ya. Ini adalah backup job nih, backup policy atau backup job gitu ya. Nah, ini kebetulan sudah ada namanya entire organization kita backup. Kemudian saya sudah backup entire organization. Tapi kalau misalnya enggak, pilihannya apa sih? Berarti kita bisa backup following object, lalu kita bisa tambahkan, oh saya mau user tertentu, atau grup tertentu, site, organization, ya atau misalnya sub organization, itu bisa. Ya, tapi dalam hal ini saya akan membackup keseluruhan. Ya. Kemudian saya next. Nah, saya masih bisa exclude object. Wow, oke. Jadi nggak harus serta-merta semua-semuanya juga terbackup ya. Kita masih bisa pilih objeknya yang kita nggak mau backup.
Wah, menarik juga nih. Jadi saya bisa pilih user tertentu, atau misalnya saya mau pakai grup tertentu, site tertentu, itu bisa di-exclude. Ya. Kemudian juga saya bisa edit ya, saya edit untuk misalnya, oh saya mau exclude misalnya udah kita spesifik usernya, lalu kita mau backup hanya mail, exclude misalnya mailnya gitu. Saya nggak mau di backup mailnya gitu, itu juga bisa gitu. Sorry kebalik ya, berarti mailnya saja yang di backup, archive OneDrive site-nya yang nggak mau di backup. Ya, jadi masih bisa lebih detail lagi kita tentukan ya. Jadi ini saya nggak akan ubah-ubah, saya next saja. Nah, jadi backup job ini akan menentukan mau pakai proxy yang mana, gitu ya di sini. Nah, ini kebetulan saya cuma ada satu gitu ya. Kalau bisa ada beberapa kita bisa pilih gitu ya. Lalu kita juga pilih mau ke repository mana. Nah, tadi kan saya udah sempat tunjukin di awal gitu ya. Backup infrastructure, ada proxy, ada repository. Nah, pilihannya ya sama gitu ya. Di sini repository yang sudah ada di backup infra akan muncul di sini. Apakah dia default ya atau repository lainnya yang kita sudah tambahkan sebelumnya gitu ya. Ini ada salah satu misalnya Azure Blob ya. Jadi kalau udah saya set seperti ini, saya next, saya schedule. Nah, jadi saya mau schedule, mau dijalankan jam berapa gitu ya. Jadi job ini akan dijalankan rutin setiap hari jam 1, termasuk Sabtu dan Minggu gitu ya. Kalau misalnya nggak mau ya nanti kita bisa pilih weekends. Sorry, weekdays gitu ya kalau mau hari hari kerja gitu ya. Kalau misalnya mau weekend doang boleh gitu ya. Ya, ini yang lain-lainnya saya nggak perlu jelaskan karena default-nya dialah akan coba 3 kali kalau ada error. Kemudian kita juga bisa, ini juga penting sebetulnya sih. Kalau misalnya kita nggak mau ada proses backup sama sekali, misalnya antara jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu ya, itu bisa kita set di sini. Ini kita misalnya denied gitu. Nah, jadi dari jam 8 sampai jam 5 sore tidak boleh ada proses backup yang berjalan gitu antara si backup apa namanya Office for backup for Office 365 ini dengan si Office 365 yang di Microsoft. Gitu ya. Jadi tidak ada traffic lah seperti itu gitu ya. Nah, ini saya cancel. Oke, ini saya cancel juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau kita mau setting backup-nya. Jadi sebetulnya sangat simpel gitu ya. Mungkin ada 2 hal yang saya belum sampaikan di sini ya. Pertama adalah kalau di backup infra ini kan proxy itu saya edit tadi sudah ya? Sudah ya kalau sini properties ya? Oh, oke. Jadi di sini adalah kita bisa throttling. Ini yang belum saya tunjukin, sorry. Jadi di proxy ini yang tadi saya sempat jelaskan di awal, saya bisa throttle network. Oh, jadi pada saat si proxy ini dia proses dari Office 365, dia tidak akan memakan bandwidth yang berlebihan. Saya bisa kasarnya dicekek lah gitu networknya. Nah, ini bisa di-set di sini. Ya. Ini juga thread-nya kita bisa atur sesuai dengan seberapa maksimal bandwidth yang ada itu kita mau manfaatin. Mau semuanya, kalau thread-nya semakin banyak, nanti dia akan semakin banyak pakai jalur network-nya. Gitu, ya. Oke, kurang lebih seperti itu dari sisi proxy. Nah, kalau dari sisi repository, ada satu hal yang tadi yang belum saya sampaikan. Ini saya edit ya, next. Dari sisi retensi. Nah, retensi itu di setnya di repository. Yang tadi saya belum sampaikan di sini ya. Saya next dulu. Kok rada. Kenapa nih? Halo. Hang dia. Mungkin ada pertanyaan sambil saya nunggu nih. Halo. Oke kok, barusan ini ada pertanyaan dari Pak Oki sih. Bedanya dengan SharePoint Migration Tools itu apa ya? Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Aris. Oh, sudah ya. Mungkin bisa diulang. Ini kenapa ini putus? Oke, jadi apa perbedaannya VBO ini dengan SharePoint Migration Tools seperti itu? Oh, sudah dijelaskan atau perlu dijelaskan ulang atau gimana? Tadi sih dengan Pak Aris sudah dijelaskan seperti ini. Kalau misalnya untuk Vim Backup for Office 365 ini kan selain untuk SharePoint, itu bisa juga untuk OneDrive, Exchange seperti itu kan. Kalau untuk Teams juga bisa gitu.
Mungkin mau ditambahkan kok? Jadi kan ini kan juga sifatnya adalah backup ya. Jadi kalau backup ini kan kita nanti bisa restore gitu. Jadi sesuatu yang kita bisa simpan. Kalau migration itu kan biasanya one time process atau gitu ya. Sorry kalau mungkin saya salah ya. Tapi biasanya kalau migrasi itu kan cuman sekali udah dilakukan udah nggak perlu butuh lagi gitu. Bener nggak seperti itu? Iya, agree kok. Ah. Bentar nih saya lagi connect dulu, nggak tahu kenapa putus. Mungkin dari Pak Okti apakah sudah jelas atau mau lanjut bertanya by online gitu Pak? Boleh di-unmute. Sorry nih, saya mesti connect lagi nih. Entah kenapa bisa putus. Ya, tadi saya sampai di backup infra, semoga tidak ada masalah lagi ya. Paling ini juga ya, paling nyebelin kalau ada kejadian seperti itulah. Ya, apalagi kalau lagi live demo gitu. Mengganggu sekali gitu. Sorry. Jadi tadi dari sampai sini, nah di next ini adalah saya bisa archiving. Jadi saya extend, tadi kan saya backup dulu nih lokal nih. Nah, saya backup dulu lokal ke C, lalu saya bisa extend archive offload ke object storage. Ini juga bisa. Tapi harus set di awal ya. Jadi pada saat backup job ini dibuat pertama kali ini harus di set duluan. Karena kalau udah sekalinya berjalan ini udah nggak bisa di set lagi gitu. Ya harus bikin create baru kalau misalnya mau seperti ini, nggak masalah. Nah, di sini pada saat kita mau set retensinya ya, apakah bisa berdasarkan item level retention atau bisa berdasarkan snapshot ya. Di mana biasanya sih ya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau supaya backup-an itu tidak sesuai dengan tidak istilahnya gini, kalau umurnya di Office 365 itu misalnya kita anggap benar-benar setahun, eee, harus ada gitu ya setahun itu, bukan berdasarkan misalnya, retensinya dari si Microsoft, nanti kita bisa sesuaikan di sini. Jadi intinya adalah kita bisa set kalau benar-benar 3 tahun, ya 3 tahun di sini ya. Tapi kita bisa set apa? Bisa hitungannya paling kecil itu adalah 1 hari. Jadi di-backup, disimpan selama 1 hari. Paling lama berapa lama? Ya bisa selama-lamanya, ya. Nah, di antara semuanya itu ada, ya ini mungkin terlalu ekstrim gitu mungkin ya, kalau storage-nya takutnya penuh gitu ya. Ya kita bisa set misalnya, mungkin 10 tahun, ya. Ya ini disesuaikan dengan kebutuhan kita lah, mau seperti apa gitu. Ini ada advance, ini misalnya retention policy ini mau dicek setiap apa, daily. Jadi kalau misalnya nanti dipastikan bahwa udah sampai 10 tahun belum, kalau misalnya belum, ya udah dicek aja setiap hari jam 9. Jadi cuma sekedar ngecek aja, jadi tidak ada membebani, resource apapun, ya, jangan khawatir. Ya udah, kalau udah kita set retention di sini, kita finish, sudah selesai. Ya, jadi secara, komponen sudah saya jelaskan tadi ya, ini lebih detail lagi, tadi proxy bisa bandwidth throttling, repository kita bisa set mau disimpan berapa lama backup-annya, jadi di level repository, lalu saya juga sudah, tunjukkan bagaimana cara membuat backup job, ya. Nah, kemudian saya akan coba jelaskan dari sisi sorry, bukan ini ya. Nah, jadi setelah ini kita akan tunjukkan restore. Ya, jadi ada backup, tentunya harus bisa nge-restore gitu, karena percuma kalau misalnya kita nggak bisa restore. Nah, kalau nge-restore bagaimana? Nah, ini kan tadi yang di sini ya kita ya, kita sudah bisa lakukan backup ke sini. Nah, kalau sudah terbentuk backup-nya di sini, kita bisa restore-nya seperti apa? Nah, kita bisa melakukan restore ke Exchange, bisa ke SharePoint, atau bisa ke OneDrive gitu ya. Dan kita ada pilihannya mau restore langsung ke production atau mau ke lokal juga bisa, mau di-save ke desktop, mau di-export ya sebagai PST, lalu bisa di-send ya sebagai attachment ya. Jadi pilihannya banyak ya. Jadi setelah ini saya akan kasih tunjuk secara istilahnya bagaimana kita melakukan proses restore tersebut ya. Saya langsung aja kita langsung balik ke sini. Tapi sebelum saya ke sini saya akan coba kirim email. Saya akan kirim email, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya di sini ya. Saya akan coba tes kirim email ke salah satu user yang ada di Office 365 tadi ya. Ada SVC user 1, saya coba kirim tes, kirim email, sorry. Tanggal hari ini tanggal 10 September, sorry,
September 2020 ya. Ini saya tes gitu ya. Oke, saya send. Oke. Nah, jadi sudah tersend, jadi kita asumsikan ini sudah diterima oleh Office 365-nya. Nanti pada saat nanti saya akan coba jalankan sekali lagi backup-nya. Dari situ kita bisa lihat apakah bisa di-restore ya. Tadi saya kirim emailnya dari email saya ya. Dari email saya yang newin.atmarmeksa@vim.com. Jadi nanti kita bisa lihat apakah sudah bisa di-backup atau tidak gitu ya. Nah, jadi kalau untuk proses backup-nya sendiri kita tinggal saya ini mau coba backup yang Exchange saja ya, karena kebetulan saya ingin backup restore-nya cuma Exchange gitu ya. Mungkin kita bisa coba lagi untuk OneDrive atau SharePoint di lain kesempatan gitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu lah. Nah, ini saya tinggal jalankan kalau ini sudah saya set tadi kan entire organization backup ya. Ini saya bisa jalankan backup, tinggal start aja sebetulnya. Simple ya. Jadi sekalinya ini backup sudah di set, saya jalankan yang Exchange Online aja ya. Saya start gitu ya. Nah, jadi dia akan memproses apa saja yang dia perlu backup. Mungkin tadi saya belum edit yang ini ya. Saya edit dulu deh, biar ada bayangan. Nah, jadi khusus untuk yang Access Online ini, saya hanya membackup objek ini saja. Ya, tadi ada SPC user 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, sama 8 nih yang kita backup gitu ya. Kemudian saya tidak ada yang di-exclude, objeknya semua saya backup ya. Nah, saya backup-nya ke proxy ini, lalu saya backup repository-nya ke Azure Blob. Nah, oke ya. Saya cancel. Nah, ini proses backup-nya sudah selesai. Nah, sekarang proses restore-nya gimana? Setelah sudah jalan backup-nya. Mudah sekali. Kita tinggal klik kanan dari hasil backup dari backup job ini, lalu kita langsung explore aja. Saya mau restore yang paling baru tadi, gitu ya. Yang barusan tadi saya backup. Ya, kita klik aja di sini. Dia akan muncul Explore for Microsoft Exchange. Dia akan browsing dari backupan yang sudah ada, gitu ya. Nah, ini dikasih tahu nih, karena saya simpannya ke object storage di Azure Blob, mungkin ada charges atau ada istilahnya harus yang dibayar karena saya membaca dari object storage, ya. Karena kan ada inbound, outbound itu ya, apa namanya rate harga yang mesti dibayar gitu. Egress, ingress, ya seperti itu. Nah, jadi tadi saya kirimnya emailnya ke SVC user 1 ya. Nah, di SVC user 1 ini coba saya lihat inbox-nya. Nah, ini dia ya. Saya bisa lihat di sini bahwa ini adalah ini email tadi saya kayak saya kirim dari newin.atmarmeksa.com. Ini jamnya ya 3:57 PM. Ini adalah waktu di Malaysia ya, Singapura. Ya, sekarang masih jam 3 ya. Nah, jadi ini saya kirim ke SVC user 1 sudah dapat nih. Jadi kalau kita sudah bisa backup ya kita bisa restore ya. Jadi sekarang pilihan restore-nya apa aja sih? Jadi kalau ternyata oh ini emailnya nih yang saya mau restore yang barusan tadi masuk misalnya gitu. Di sana udah keburu kapus ya udah kita tinggal user aja ke originalnya. Jadi ke Office 365 balik ke cloud lagi. Atau saya bisa restore ke Exchange lokal on premise Exchange. Bisa ya. Atau misalnya pilihannya lagi saya mau ekspor sebagai PSD. Atau saya mau save ke desktop. Atau saya send sebagai attachment gitu ya, send ini misalnya mungkin yang di sono yang butuh restorannya gitu. Ya, ini juga bisa kita send gitu ya. Atau kita bisa compare item properties-nya. Ya. Jadi sangat simple ya. Saya sudah tunjukkan dari awal komponennya apa aja gitu ya. Kemudian bagaimana setting dari komponennya dari sisi berapa retensinya gitu ya. Lalu kita bisa bandwidth-nya bisa di throttling dari proxy. Kemudian ada proses backup, kita sudah buat backup job-nya dulu ya, backup policy-nya. Lalu kita jalankan backup-nya gitu ya. Nah, setelah backup sudah jalan, kita tinggal klik kanan, lalu kita bisa browsing dari hasil backup-nya ini untuk melakukan restore. Jadi sangat-sangat simple sebetulnya. Oke, mungkin dari demonya saya rasa itu udah cukup ya. Saya kembali lagi ke, sorry ini saya minimize. Nah, jadi sudah jelaskan backup, restore. Nah, mungkin yang saya perlu tekankan lagi bahwa kalau kita mau deployment-nya itu di cloud ya, itu kita bisa lakukan dengan misalnya ke marketplace dari Azure. Ini menariknya di sini nih. Saya mau deploy nggak mau di lokal, saya mau deploy-nya di Azure Computing ya, di EC.
Jadi semuanya di cloud nih, boleh. Jadi nanti Bapak Ibu silakan browsing di Azure Marketplace, cari Vim, ya. Salah satunya adalah Vim Backup for Microsoft Office 365. Kebutuhan resource VM-nya juga nggak besar. Saya lupa berapa, nanti bisa silakan Bapak Ibu cek aja. Ini ada plans and pricing juga di sini gitu ya. Jadi intinya untuk membuat backup server tidak harus menggunakan on-prem. Jadi bisa di cloud. Nanti mau simpennya di cloud ya, itu juga bisa. Jadi semuanya 100% di cloud. Itu memungkinkan. Ya. Jadi nggak ada semua di on-prem ya, nggak mau tidak ada sama sekali komponen di on-prem itu juga memungkinkan. Oke. Oke, ini sudah mau akhir dari sesi saya, jadi lebih ke arah sekarang license ya. Jadi license ini sendiri sebetulnya sangat simpel juga adalah dihitung berdasarkan jumlah user. Ya, jadi dari user ini apa sih yang didapat fiturnya? Jadi kalau untuk backup for Microsoft Office 365 ini kita dapat Exchange online tentunya dan juga bisa membackup sekaligus on-prem-nya, SharePoint online dan juga on-prem SharePoint-nya, serta OneDrive for Business-nya. Itu semua bisa di-backup. Plus, kita juga bisa backup Microsoft Teams dan kita bisa menggunakan object storage sebagai repository. Nah, production yang di support yang didapat adalah production ya. Jadi 24/7 kita mau open case, ada masalah, support bisa bantu. Ya, jadi kapanpun mau Sabtu, mau Minggu pun kita bisa open case. Ya, nggak masalah kalau itu. Kemudian saya ada kisi-kisi di versi 5 ini tahun ini kita akan rilis ya. Salah satunya adalah kita akan ada fitur yang namanya Vim Explorer for Microsoft Teams. Nah, itu kisi-kisi ya. Jadi semoga ini biasanya kalau kita sudah bilang seperti ini itu terwujud gitu ya. Jadi mohon ya doanya supaya ini bisa terwujud gitu di versi kelima. Saat ini kan soalnya baru ada OneDrive, SharePoint sama Exchange ya, Explorer-nya gitu ya, yang tampilan tadi GUI tadi. Nah, nanti bisa kita Teams itu bisa kita pilih apa yang kita mau restore dari Microsoft Teams, seperti itu. Ya, jadi mungkin sekian aja dari saya. Jadi saya sudah menjelaskan bagaimana kalau kita bilang Office 365 ini sebetulnya penting, kita perlu punya cara untuk memprotek. Mencegah kalau misalnya terjadi sesuatu, ya tadi ada beberapa kemungkinan bagaimana itu data yang kita simpan di Office 365 itu tahu-tahu nggak ada, kita butuh akses ternyata sudah tidak ada gitu ya. Maka menurut saya kita patut pertimbangkan bahwa penting ya untuk kita bisa cari caranya supaya data yang di Office 365 itu di-protect, kita backup. Dan saya juga tunjukkan bagaimana kita bisa setting untuk komponen dari Vim, dari backup servernya, backup proxy-nya, lalu juga storage-nya yang kita bisa pilih, repositorinya gitu ya. Lalu setelah semuanya itu udah selesai, kita tambahkan organization-nya yang kita mau protect, kita mau backup, lalu kemudian kita set backup policy-nya, backup jam-nya, lalu kita bisa tentukan ya mau di backup berapa sering dan sebagainya, lalu mau pakai proxy yang mana. Setelah backup itu kita jalankan, kita bisa pilih hasil backup-nya yang sudah ada pakai Vim Explorer, kita pilih lalu kita bisa restore dan pilihan restore-nya pun itu juga banyak. Jadi saya harap itu bisa memberikan gambaran yang lebih jelas, lebih baik kira-kira apakah ini bisa dimanfaatkan ya, terutama untuk ya sekali lagi untuk kebaikan kita juga gitu ya. Jadi namanya kita backup itu menurut saya penting sekali. Sama seperti kayak asuransi gitu ya. Jadi kalau pada saat mungkin sekarang kita merasa, oh kayaknya nggak apa-apa, fine-fine aja yang di Office 365. Nah, memang sekarang mungkin belum gitu ya. Tapi ya saya bukan berharap ya sesuatu yang buruk gitu ya, tapi berjaga-jaga itu pasti lebih baik daripada mengobati, ya kan? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mungkin dari saya sekian dulu, mungkin saya bisa cek apakah ada pertanyaan atau apa gitu dia dari Q&A. Iya, so far belum ada pertanyaan tambahan ini kok. Mungkin Oh, Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung, boleh juga langsung di unmute. Jadi mungkin sekalian aku summary kali ya kok. Jadi emang secara solusinya ini menarik sekali ya. Maksudnya dalam artian kalau misalnya Bapak Ibu misalnya saat ini sebenarnya udah considering penggunaan Office 365 untuk mendukung mobility-nya seperti itu ya. Tapi sebenarnya dalam hati masih agak ragu nih apakah akan going ke cloud ataukah on premise. Nah, menariknya dari Vim ini, Vim
bisa mendukung untuk kedua solusi tersebut. Dalam artian kalau misalnya Bapak Ibu misal masih belum confidence all going to cloud, kita Vim itu juga ada opsi. Jadi kayak tadi yang sempat dimention oleh Pak Newin gitu ya. Jadi semua komponennya mau di deploy on premise dulu itu juga possible gitu ya kok ya. Ya, betul. Kemudian dari sisi nanti restore-nya itu juga fleksibel juga. Bisa ke cloud ataupun misalnya ke exchange Bapak Ibu punya Betul. on premise. Mau Ya, dibalikin itu juga bisa gitu. ya, ya. Sambil minum. Bang. Dan secara repositorinya juga kita tidak mengikat ya. Tadi boleh menggunakan brand apapun. Jadi emang fleksibel banget gitu ya Pak ya. Ya, betul. Oke, mungkin nih pesertanya kayaknya malu-malu nih kok. Gak apa-apa. Ada mungkin dari teman-teman MII ada yang mau ditambahkan? Oh ya, ini di chatbox juga sudah ada dari Ibu Violen. Ini nanti mungkin mohon kesediaannya Bapak Ibu isi surveinya. Ini ada linknya di chatbox. Nanti bisa langsung diisi aja, gitu. Oke, mungkin setelah ini ada yang mau di-present lagi? Gimana Ko Widi ataupun Dari MII tidak ada sih, Jessica? tapi kalau misalnya ada pertanyaan ya seputar di Microsoft Office 365, kita juga ada tim produk maupun expertise-nya Pak. Jadi silakan Pak kalau misalnya mau ditanyakan di luar dari timnya. Iya, ini selagi lengkap nih timnya, dari Vim-nya ada, dari Microsoft-nya ada nih. Atau gini Pak, mungkin Pak Newin ada pertanyaan Pak. Jadi kita ada 3 gimmick dari Vim untuk 3 peserta Pak. Jadi mungkin Pak Newin Oh, bisa oke. pertanyakan aja Pak. Nanti untuk pengiriman gimmicknya nanti akan kita kirimkan via kurir. Oke. Ya, Ini nanti responnya di mana? Di kolom ini? Chat ya? boleh di kolom chat aja ya. Mungkin Yaudah. tuliskan nama. Jadi siapa yang tulis nama duluan itu yang kita panggil Pak. Oke. Ya. Oke deh, boleh. Pertanyaan pertama, mungkin bisa tolong disebutkan 3 komponen dari Vim backup for Office 365 yang dibutuhkan supaya kita bisa melakukan backup terhadap Office 365. Ya, jadi sebutkan 3 komponen. Silakan. Kasih waktu berapa? 1 menit ya? Ya, boleh. Oh, ini Pak Biondi nih. Pak Biondi boleh? Iya, ini Pak Biondi jawabnya server, proxy, dan repository. Wah, betul. Gimana Pak? Betul Betul. sekali. Hebat. Oke, selamat Pak Biondi. Wah, ini kayaknya memperhatikan banget ini ya Pak. Oke, pertanyaan kedua adalah sangat gampang sebetulnya ya. Sekarang ini Vim Backup for Office 365 ini versi keberapa saat ini? Wah, gampang banget. Nah, ini ada dari Pak Rahman Nurul nih. Jawabnya versi 4, betul? Iya, betul. Oke, Terlalu selamat. Yang gampang. kedua Pak Rahman Nurul nih. Oke. Oke ya, mungkin pertanyaan terakhir. Sebutkan saja salah satu, nggak perlu semuanya, salah satu fitur yang ada di versi keempat yang kita anggap yang paling utama lah dari ketiga itu. Tadi saya sudah sampaikan ada 3. Ya, salah satu aja. Boleh jawab, kolom chat saya nggak ada nih. Oh, silakan, boleh, Pak. silakan Pak Budi. Bisa, boleh. Silakan Pak, silakan. Kalau di versi 4 itu dia bisa untuk object storage, sudah no limit capacity, no complex panning, encrypted, juga faster backup untuk SharePoint online maupun OneDrive Business. Waduh, malah 3-3-nya Pak. Terima kasih Pak. Betul semua. Wah, berarti kali 3 ya? Enggak ya? Ya silakan, tapi itu benar. Jawabannya udah benar semua. Wah, lengkap nih Pak Budi Iya. Hertanto. Luar biasa.
Ya, selamat Pak. Oke, kita udah punya 3 pemenang ya, Ko Widi. Tadi ada Pak Biondi, kemudian Pak Rahman, dan juga Pak Budi Hertanto. Ya, oke. Untuk pemenang nanti akan dikontak sama Violen untuk pengiriman ya Pak ya. Kita juga udah join nih Ibu Afi, mungkin Ibu Afi mau menyampaikan sesuatu, Bu Afi? Mungkin belum di unmute. Halo, Bu Afi. Halo Bu Afi. Oh iya, ya. Ya, ada yang mau disampaikan Bu mungkin? Oh iya. Thank you teman-teman MII, thank you para peserta juga udah hadir sampai di akhir acara. Ya, kami dari FIM mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, mengucapkan terima kasih juga atas pertanyaannya diskusinya hari ini. Feel free kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa chat langsung ataupun bisa lanjut ke tim. Tadi Nevin udah share pastinya alamat emailnya, kemudian Vio juga udah share pastinya alamat emailnya. Feel free kalau misalkan mau ditanyakan mengenai Office 365 backupnya, dan tidak terlepas dari itu juga mungkin backup yang lain ya, di environment yang lain ya. Seperti yang tadi di-share di awal bahwa solusi backup FIM itu udah semakin luas dan semakin banyak. Jadi kalau mau discuss mengenai backup solution, feel free untuk kontak ke tim FIM. Ya, seperti itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi buat partisipasinya sampai sore hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau kontak saya itu ada email saya di situ. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, kita bisa bikin sesi terpisah, silakan gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Selamat sore. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Selamat Bapak Ibu. sore. Terima kasih tim, Pak Newin, Bu Vio, Ya. juga Bu Afi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, untuk para pemenang, untuk yang gimmick quiz tadi, nanti akan dihubungi oleh kami ya Bu ya, Bapak sekalian. Dihubungi oleh tim dari MII. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yuk duluan ya semuanya. Thank you.